belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan. Selamat siang Bu Yusnia. Selamat siang Ibu Risnawati. Oke, saya senang pada siang hari ini dapat berbicara kepada Ibu secara langsung ya Bu ya. Oke, baik Bu. Di sini saya akan menjadi supervisor ya Bu ya. Sebelum saya melakukan observasi Bu, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang nantinya akan saya amati ketika Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Kemudian yang akan saya nilai nantinya yaitu apakah alur coaching yang akan Ibu bawakan nanti sesuai dengan alur Tirta atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Kemudian apakah pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada coachee itu pertanyaan yang berbobot atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mengamati ketika Ibu memberi respon atau menanggapi pertanyaan yang ditanyakan oleh coachee nantinya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian nanti juga saya akan melihat apakah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu Yusniar ya. Ya Bu. Oke, baik Bu. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bisa Bu? Bisa Bu. Oke, baik Bu. Bu Yusniar, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Iya Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat melakukan coaching adalah saya ingin belajar aktif mendengarkan. Saya juga belajar untuk memberikan pertanyaan yang terbuka untuk rekan kerja saya supaya beliau leluasa dalam berbicara. Saya juga akan belajar cara menanggapi setiap apa yang disampaikan oleh rekan kerja atau coachee saya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan Ibu observasi? Oke Bu. Yang mau saya kembangkan potensinya adalah yang saya mau Ibu amati itu cara saya berbicara Bu. Apakah sudah sesuai untuk meningkatkan cara coachee menjawab, membuat mereka terbuka, bercerita dan dapat menemukan solusi Bu. Oke, baik. Sudah saya catat ya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati Ibu ketika Ibu menyampaikan atau berbicara dengan coachee Ibu ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Maaf Bu, putus gimana tadi Bu? Menurut Ibu sejauh mana tingkat Ibu untuk dapat melakukan coaching Ibu nantinya? Iya Bu. Sebenarnya coaching ini memang belum sering kali saya lakukan Bu. Tapi saya berharap meskipun dari beberapa kali saya lakukan, kebetulan ini juga sedang nanti akan Ibu supervisi atau Ibu amati, saya berharap kemampuan saya semakin meningkat Bu. Yang dari awalnya adalah seorang pemula dalam memberikan coaching, saya berharap setelah ini nanti saya lebih baik lagi ketika melakukan coaching dengan rekan kerja saya Bu. Oke, saya paham Bu. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi kita nanti Bu? Ya Bu, saya berharap
dengan Ibu mengobservasi, saya bisa menemukan kekurangan-kekurangan saya ketika coaching nanti, menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki Bu. Jadi kenapa saya juga senang ketika Ibu mau mengobservasi supaya terlihat jelas gambarannya Bu, di bagian-bagian mana saya masih kurang gitu, mungkin apakah ketika memberikan pertanyaan atau ketika menanggapi dan sebagainya. Oke, baik Ibu. Ibu sudah mengutarakan apa yang Ibu harapkan dari observasi saya nanti terhadap coaching Ibu ya. Oke, kalau seperti itu silakan Ibu Yusniar melanjutkan coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Syaad. Tadi saya hubungin ya Bu Yus, kenapa nggak diangkat-angkat ini? Di mana posisinya Bu Yus? Iya Pak, kebetulan lagi ada kegiatan. Mungkin tadi saya lagi dalam perjalanan itu ketika Bapak hubung. Sehat Pak? Puji Tuhan sehat Ibu. Ibu bagaimana, sehat Bu? Sehat Pak. Saya senang Bapak mau menghubungi saya begitu ya. Berarti kita akan berbincang-bincang. Ini kalau masalah berbincang-bincang saya senang nih dari Pak Syaad. Ya kan Pak? Kira-kira apa nih Pak yang akan kita bicarakan kali ini? Iya, terima kasih Bu. Memang benar sekali Bu. Tadi saya menghubungi Ibu karena kebetulan ada sedikit beban pikiran saya yang ingin saya luangkan atau yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Mana tahu nih Ibu juga bisa memberikan pendapat yang bisa menurut saya baik untuk saya laksanakan gitu. Iya, bukan apa itu Pak? Penasaran, saya udah penasaran nih mendengarkan ini. Iya, jadi begini Bu, saya ini kan mengajar di kelas 4 gitu ya. Jadi saya mendapati siswa saya gitu, ada satu orang yang kalau kita jelaskan pelajaran ataupun kita menegur dia, dia hanya terdiam, terpelongo. Nah, kosong, seperti kosong begitu pandangan. Nah, jadi saya bingung nih mau bagaimana cara menyampaikan pembelajaran kalau si anak ini sepertinya kok apapun tidak ada di pikirannya begitu. Dibilang tidak sehat, sehat. Dibilang sehat, kok jadi orang pelongo begitu ya. Jadi ini yang menjadi beban saya Bu. Jadi makanya saya mau bercerita kepada Ibu kira-kira tindakan saya ini bagaimana menurut Ibu dan bagaimana juga pendapat Ibu dengan tindakan saya. Oke, sudah saya tangkap ya Pak. Tadi Bapak mengatakan ada siswa yang kurang ada reaksinya begitu ya. Tapi nggak menjelaskan atau diajak ngobrol, dia hanya cenderung diam aja gitu ya Pak, bahkan nggak mau ngomong gitu ya Pak. Oke. Terkait dengan siswa kita tersebut, apakah sudah ada tindak lanjut yang Bapak berikan untuk mengetahui mengapa kira-kira ya anak kita itu seperti itu? Sudah Bu. Nah, ini dia makanya tadi saya menelepon ini menghubungi ini ingin berkomunikasi seperti ini tadi karena sudah ada tindakan kan, di mana saya bertanya kepada teman-temannya dulu ya, temannya di kelas itu ada apa? Kemudian nama siswa ini Jopri, namanya Inti. Jadi ada apa dengan teman kita itu? Kenapa kok? Nah, dia dapat menjelaskan, dia dapat menyuruh dia atau mengarahkan ini ada bagian tidak ada respon jadi sama anak-anak terus anak-anaknya jawab teman-temannya jawab apa dia seperti itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus pada dia belajarnya dia kalau merasa bahasa pengetahuan dia coba belajar dia ingin mencari tempat yang bisa dia yang bisa
yang pertama kita mulai lakukan. Lalu kita yang kedua yang kita mulai lakukan, saya hanya kalau kedua kali yang kita lakukan ini, tanggapan sama saya bilang ke saya, kalau bahasa daerah Karunya lah bagi kita kata gitu, tidak sempurna seperti kita katanya. Jadi loh, kalau tidak sempurna kenapa nggak di SLB, saya bilang. Nah, kalau memang tidak sempurna kenapa tidak sekolah di SLB saja. Lalu kebetulan di situ juga kepala sekolah jawab, pertama keluarganya kurang mampu, yang kedua jarak dari lingkungan rumahnya ke sekolah SLB itu jauh loh, harus ada ke Kabanjahe atau ke kota katanya gitu. Sementara jarak dari kita ke sini aja pun udah memakan waktu 3 jam ke Kabanjahenya, ke kotanya. Jadi saya bilang, yakin Bu, itu karena tidak seperti kita dia, saya bilang gitu. Apakah benar dia anak berkebutuhan khusus? Saya bilang. Tidak ada masalah yang lain. Saya bilang seperti itu. Nah, mereka juga tidak bisa jawab, memastikan tidak bisa. Nah, jadi usut punya usut nih. Saya tanya juga ke orang tuanya, saya dekati orang tuanya. Nah, gimana, Bi, kenapa kok anak kita seperti ini? Saya bilang. Lalu orang tuanya jawab, iya Pak, katanya. Maklumlah Bapak, bapaknya udah nggak disama kami lagi, katanya. Nah, terus juga kehidupan kami Bapak lihat, cari pagi untuk sore, katanya begitu. Jadi ini si anak aktif nggak di rumah? Saya bilang begitu. Aktif Pak, katanya. Mau belajar di rumah? Mau, katanya. Loh, ini berarti bukan yang tanda kutip berkebutuhan khusus. Nah, mentalnya yang kurang dibina, begitu aja. Lagi hancur mentalnya gitu kan. Lalu saya bilang sama orang tuanya, Bi, boleh nggak kalau saya mendidik dia? Nah, silakan katanya, disupport sama orang tuanya, silakan. Nah, silakan. Nah, selama Bapak menganggap dia adik atau anak Bapak, ajar dia, didik dia seperti bagaimana Bapak mampu. Oke, kalau jadi seperti itu yang saya dapatkan kronologi dari si anak atas nama Jopri ini tadi, Bu Yus. Iya ya Pak, oke. Dari cerita Bapak, saya sudah mendengarkan bahwa melihat perilaku Jopri yang terlihat kurang respon atau hanya berdiam ketika dalam proses pembelajaran. Bapak sudah coba menanyakan siswa yang lain, kemudian menanyakan guru-guru lain juga, dan Bapak menemukan bahwa ternyata guru lain menganggap Jopri ini anak istimewa gitu ya Pak, tidak seperti anak lain gitu. Kemudian Bapak juga menemukan ternyata Jopri ini dari keluarga yang kurang mampu dan sudah anak yatim ya kan Pak, tadi kalau saya bukan yatim Bu, bukan yatim. Orang tuanya yang laki-laki tidak di tempat, bukan yatim. Oh, bukan yatim ya, tapi tidak di rumah ya. Iya, entah di mana, di antah berantah lah kita bilang seperti itu. Oh, oke. Mereka begitu. Iya. Dari tindakan yang sudah Bapak lakukan tadi dengan cara mendatangi rumah anak kita tersebut, kemudian Bapak meminta kepada orang tuanya untuk merestui gitulah ya, untuk mau mendidik si Jopri ini tadi. Kira-kira setelah Bapak melakukan itu, apa tindakan selanjutnya yang Bapak lakukan terhadap anak tadi, anak yang berdiam diri itu Pak? Iya, jadi begini, ketika saya sudah mendapatkan restu dari orang tua si Jopri ini tadi, saya juga minta izin kepada sekolah supaya apapun tindakan saya direstui oleh sekolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi puji Tuhan direstui dan saya membuat. Pertama dulu saya melakukan pendekatan personal antara saya dengan si Jopri dengan cara dia menjadi orang
dia menjadi orang kepercayaan saya. Jadi handphone saya letak di kelas, dia saya suruh yang ngambil, yang megang, seperti itu. Jadi ketika saya mau seperti kemarin itu ada kegiatan untuk melakukan menempel peta beritahu, ya, dan melakukan praktek, ya, membuat peta buta dari kertas, dan lemburan kertas. Dia jadi orang kepercayaan saya yang saya suruh-suruh, dan dia senang, Lalu saya berpikir seperti ini yang karena perlu teman, perlu rasa ingin ditemani selalu. Nah, setelah saya melakukan pendekatan itu, saya lihat sudah ada perubahan. Lalu saya konsumsi dengan pembelajaran yang menarik. Nah, dimulai dari pelajaran membaca, ternyata anaknya lancar membaca. Nah, terus saya suruh berhitung, matematika, bisa. Walaupun memang istilahnya kalau dalam ukuran tidak sama dengan teman yang lain, ya. Karena kan setiap anak itu kan istimewa, ya, berbeda-beda kemampuannya, ya kan. Nah, jadi tapi dia tanda kutip anak istimewa yang tadi itu bukan, bukan yang berkebutuhan khusus, gitu kan. Jadi itu anak bisa kan kok seperti ini. Terus saya tanya lebih dalam, lalu dia berkata, iya Pak, saya rindu sama bapak saya. Tanya, jadi waduh, saya bilang kenapa nggak dijumpai aku? Saya bilang dilarang mama. Kenapa dilarang mama? Aku nggak tahu Pak. Nah, mungkin persoalan antara mereka, ya, antara orang tua, ya. Iya. Tuhan seperti itu, ya. Nah, jadi oke lah kalau begitu. Aku ini aja, kalau kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu satu semester ini, apa kasih hati. Begitu. Benar Bu, ketika kenaikan kelas, dia nilainya itu naik. Bahkan tadinya dia itu bisa dibilang dari 12 atau 13 siswa kemarin itu dia di 13-nya. Jadi ketika saya melakukan pendekatan, dia di posisi 11. Nah, begitu. Ya, jadi sudah ada perubahan, begitu Bu, kira-kira yang sudah terjadi. Iya ya Pak. Tindakan yang sangat bagus, ya, menurut saya. Setelah Bapak cari tahu penyebab anak tersebut banyak diam, Bapak tahu penyebabnya, Bapak berikan tindakan yang sesuai. Ternyata anak tersebut kurang tidur Bapak, begitu ya, kurang ditemani, begitu ya. Jadi ketika Bapak melibatkannya menjadi orang kepercayaan Bapak di kelas, dia merasa, oh saya punya teman nih seperti bapak saya sendiri, begitu ya. Sebuah tindakan yang sangat bagus, ya. Ketika Bapak juga melihat hasilnya sesuai, begitu. Dari pembicaraan kita ini Pak, sudah ada beberapa yang saya catat tindakan-tindakan yang Bapak lakukan untuk anak tersebut, yaitu Jobri yang berdiam diri dan sudah ada peningkatan hasil meskipun belum signifikan, begitu ya. Untuk mencapai itu maksimal, si Jobri ini dapat bergaul aktif dengan temannya dan aktif di pembelajaran, adakah pihak-pihak lain yang ingin Bapak libatkan lebih lagi? Ada. Saya jadi di situ posisinya saya melibatkan yang pertama teman-temannya, ya. Saya mencari tahu dulu kan, gimana cara mencari tahunya seperti ini. Siapa teman yang suka membuli dia? Nah, jadi ini yang membuli ini yang pertama kali saya dekati dulu. Nah, jadi yang membuli ini menjadi teman baiknya saya balikan. Lalu yang kedua, guru-guru yang istilahnya menganggap dia sebelah mata, seperti itu, memandang dia dengan sebelah mata. Saya dekati guru-guru, saya ajak sharing, dan akhirnya guru-guru juga memberi kepercayaan juga sama dia, seperti itu. Lalu yang terakhir ini lingkungan rumah dia, termasuklah itu orang tua dan tetangga dia. Nah, jadi saya support, saya sharing sama mereka, tolonglah begini. Mereka mendukung dan puji Tuhan Bu, perubahannya sangat luar biasa. Iya ya Pak, oke. Bapak akan melibatkan teman-temannya terlebih
mungkin teman-teman Zobri yang Bapak dia sering merundung atau membuli begitu ya, kemudian melibatkan guru lain juga dan melibatkan ibunya dan orang-orang di sekitar rumahnya anak tersebut ya. Baik Pak, dari pembicaraan kita ini saya senang Bapak mau bercerita dan Bapak bisa menemukan solusi dan tindakan-tindakan yang Bapak lakukan untuk masalah yang sedang Bapak hadapi, yaitu seorang anak bernama Zobri yang terlihat pasif atau kurang merespon dalam proses pembelajaran. Saya berharap Bapak tidak henti-henti mau memperhatikan anak dengan lebih baik lagi dan mau terus melibatkan orang lain juga untuk menyelesaikan setiap masalah di sekolah ya Pak. Oke Pak, ada lagi yang ingin kita bicarakan? Ya, hanya itu aja sih Bu. Jadi pendapat yang saya lakukan dengan pendapat yang diberikan, sepertinya saya mendapat titik terang bahwa saya harus lebih lagi memberikan yang terbaik kepada anak kita ini yang bernama si Jopri. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yusniar yang sudah berkenan mendengarkan cerita pengalaman saya dan memberikan masukan-masukan yang bisa saya terapkan nanti di lingkungan pekerjaan saya. Hanya itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Ibu. Baik Pak, terima kasih. Semoga ini bukan coaching yang pertama atau kedua, tetapi seterusnya ya Pak, terus berlanjut. Baik Pak, tetap semangat. Tetap semangat Ibu. Silakan Ibu Risna, kami kembalikan kepada Ibu. Oke, baik sekali. Terima kasih Bu Yusniar sudah memberikan waktu kepada saya untuk dapat mengamati atau mengobservasi Ibu ya ketika Ibu sedang melakukan coaching. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu menilai ya tadi coaching yang sudah Ibu lakukan menurut Ibu. Jadi sekarang bagaimana penilaian Ibu terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan? Saya ingin tahu. Iya Bu, dari coaching yang sudah saya lakukan, saya merasa belum optimal ya Bu, karena masih ada beberapa pertanyaan yang saya berikan itu seperti masih kurang menstimulus gitu, memicu coach saya, rekan kerja saya untuk menemukan cara-cara baru, ide baru Bu. Jadi cara saya bertanya dan cara saya merespon itu masih kurang maksimal menurut saya. Oh iya, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa masih belum optimal seperti itu ya Bu ya, di dalam memberikan pertanyaan maupun merespon jawaban yang dilakukan oleh coach Ibu ya, seperti itu. Kemudian mengapa Ibu merasa seperti itu Bu, atau mengapa Ibu merasakan demikian? Iya Bu, mungkin karena saya belum banyak melakukan coaching ya Bu, jadi masih ada kaku begitu, masih ada takut-takut salah bertanya atau takut-takut salah merespon gitu Bu. Mungkin saya perlu lebih banyak lagi melakukan coaching Bu, supaya saya semakin terbiasa Bu, dan supaya kemampuan saya bertanya dan merespon juga semakin baik Bu. Oke, itu tadi pendapat Ibu ya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya Bu? Iya Bu, silakan Bu. Oke. Di sini Bu Yusniar, saya tadi sudah melihat Ibu sudah bisa menjadi coach yang baik, bisa menjadi pendengar yang aktif dengan memberikan banyak sekali waktu, kesempatan, sehingga coach Ibu dapat dengan leluasa menceritakan permasalahan yang tadi dia sampaikan kepada Ibu. Jadi saya tadi melihat Ibu di sini dapat menjadi coach yang aktif, kemudian
pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan juga berbobot menurut penilaian saya ya Bu ya, dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang tadi yang sudah saya sampaikan ya Bu ya di awal sebelum saya melakukan observasi tersebut. Kira-kira bagaimana tanggapan yang saya sampaikan ini menurut Ibu? Ya Bu, menurut saya apa yang sudah Ibu sampaikan sedikit banyak memang sudah terlihat dari coaching, tetapi saya merasa masih banyak hal lagi yang perlu diperbaiki dari cara saya memberikan coaching Bu. Itu aja Bu. Oke, baik ya. Dari diskusi kita ini Bu, apa langkah yang konkret yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya Bu? Iya Bu, setelah coaching ini saya berencana mencari referensi lain Bu, dari sumber terbuka baik itu dari YouTube begitu ya, cara-cara coaching yang baik supaya saya semakin tahu hal-hal yang perlu saya perbaiki Bu, supaya ketika nanti ada rekan kerja yang mengajak saya untuk coaching, meminta saya sebagai coach, supaya saya dapat memberikan apa yang sedang mereka cari, apa yang mereka butuhkan gitu. Iya, berarti Ibu akan berusaha untuk terus belajar dari berbagai macam sumber seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Apakah yang Ibu peroleh dari proses yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu, dari proses yang sudah saya lakukan, saya semakin mantap lagi dalam berinteraksi dengan rekan kerja, khususnya dalam situasi coaching. Saya juga dapat memahami perasaan atau pikiran dan masalah rekan kerja saya. Tentunya meskipun masalah itu bersumber dari coach saya dan solusi juga bersumber dari mereka, tapi saya mendapat pemahaman baru Bu. Saya mendapat pengalaman baru yang mungkin saja ketika nanti akan saya hadapi situasi yang sama, saya bisa melakukan tindakan yang sama gitu Bu. Siapa tahu bisa efektif untuk masalah yang akan saya hadapi gitu. Oke, baik Bu Yusniar, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan, observasi yang bisa saya amati. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa dapat dilaksanakan sesegera mungkin ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya observasi coaching yang saya lakukan. Semoga Ibu sehat selalu. Oke, baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Risnawati.